Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Kamis 27 April 2023, Pekan Paskah ketiga. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan 51. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, menerima dan menjadikan Yesus sebagai roti hidup akan menjadikan hidup kita menjadi lebih hidup. Seperti kita hidup oleh makanan jasmani, demikian juga Yesus sebagai roti hidup yang akan memberikan kehidupan kepada kita. Makanan jasmani hanya memberi kita kehidupan di dunia, sedangkan Yesus memberi kita kehidupan yang kekal. Dalam semua yang dimilikinya, sabda, karya dan kehidupannya, Yesus menjadi sumber kekuatan dan kehidupan. Kita semua dipanggil untuk selalu menyambut Yesus dalam hidup kita. Kesatuan kita dengan Yesus akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup ini. Namun, tidak berhenti sampai di situ saja. Kesatuan kita dengan Yesus menjadi jaminan kehidupan kekal bagi kita setelah akhir dari kehidupan di dunia ini.
ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, Allah memberikan kepada umatnya kehidupan yang berlimpah, dan kita dapat memperolehnya. Apa roti hidup yang Yesus berikan? Pertama-tama, itu adalah kehidupan Allah sendiri, suatu kehidupan yang menopang kita, tidak hanya sekarang ini, tetapi juga pada masa yang akan datang. Dalam kitab Bilangan dicatat bahwa mereka yang menolak untuk terus melangkah maju dengan gagah berani sampai di tanah terjanji, dihukum untuk mengembara di padang gurun sampai mati. Para guru Yahudi percaya bahwa leluhur mereka yang tidak mencapai tanah terjanji juga tidak mencapai kehidupan yang akan datang. Ketika Yesus memberikan kepada kita kehidupan sejati, Dia membawa kita kepada sebuah kehidupan baru dengan Allah, yakni kehidupan yang didasarkan pada cinta, kepercayaan, dan kesetiaan. Dia memberikan kepada kita hidup sejati yang berlangsung selama-lamanya, sebuah kehidupan cinta, persahabatan, dan persatuan dengan Dia yang menciptakan kita dalam cinta selamanya. Maka, menolak Yesus berarti menolak kehidupan kekal, kehidupan yang tak akan pernah berakhir bersama Bapa di surga. Menerima Yesus sebagai roti hidup tidak hanya hidup dan pemeliharaan spiritual di dunia ini sekarang, tetapi juga di dunia yang akan datang. Apakah kita sudah menerima Yesus, Sang Roti Hidup? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah roti hidup yang menopang hidup kami. Semoga kami selalu lapar akan roti yang turun dari surga dan menemukannya, sehingga kami dikuatkan untuk semakin mencintai dan melayani Engkau sepenuh hati. Amin.